Oke. Nah, kemarin kan ada alat ukur ya, alat ukur pakai barometer air raksa ya, itu sudah tahu fungsinya kenapa pakai air raksa, itu karena massa jenis berat jenisnya itu paling tinggi gitu ya, jadi untuk mengukur tekanan yang mempunyai tekanan tinggi sekali maka bisa dibantu oleh air raksa gitu ya. Nah, alat ukur kedua itu piezometer. Piezometer ini bentuknya di bawah itu tabung bulat gitu ya. Kemudian ada ada tabung ke atas gini ya. Dan itu sifatnya hanya vertikal. Jadi piezometer ini alat ukur yang paling sederhana untuk mengukur tekanan dalam suatu zat cair. Jadi pipanya biasanya terbuka. Jadi pipanya biasanya terbuka, kemudian diisi cairan gitu ya, kemudian baru kita mengukur tekanan. Kalau seandainya air berarti gamanya gama air, kalau minyak seandainya minyak ya gamanya minyak, kalau air raksa ya gamanya air raksa. Nah itu rumusnya hanya tekanan P sama dengan gamma dikalikan H. Ingat ya, gamma itu disimpan di belakang kepala, gamma itu adalah rho dikalikan G. Jadi PA itu adalah gamma dikalikan H. Dimanapun kita mau mengukur tekanannya gitu ya, mau di H1, di H2, mau di A, di B atau sembarang tempat, maka gitu ya parameternya itu adalah parameter kedalaman gitu ya. Ingat P sama dengan gamma dikalikan H. Jadi ini kemarin adalah contoh, jadi kita mau menghitung titik tekanan di titik B gitu ya. Sehingga kita mengukur kedalaman dalam bentuk H gitu ya. Jadi dalam bentuk H, jadi PB itu adalah gamma dikalikan H. Kemudian kita lihat yang diukur itu adalah tekanan minyak ya, tekanan minyak dengan rho atau rapat massa atau massa jenis itu adalah 640 kg per kubik meter gitu kan. Apabila minyak pada tabung piezometer itu menjadi naik sebesar H sama dengan 1,2 meter, maka ditanya berapakah tekanan gitu. Tekanan ya hukum Pascal ya, tekanan dalam satuan Pascal atau sama dengan Newton per meter kuadrat gitu ya. Sehingga rumusnya hanya 640 dikalikan G, rho dikalikan G dikalikan 1,2, maka tekanannya adalah 7,55 kN per meter square gitu ya. Nah, manometer ini kemarin sudah kita jelaskan, ada yang manometer itu seperti yang D itu ya, kemudian bentuknya ada yang pakai sistem pipa atau ada yang B, yang satu pakai pompa, yang satu terbuka gitu. Contoh kita mau menaikkan air dari lantai 1 ke lantai 4, maka kita perlu pompa. Jadi tekanannya itu ya naik nanti sebesar H gitu ya, sebesar H tergantung berapapun besarnya pressure atau tekanan dalam P. Kalau makin besar pressure, maka H-nya ini itu akan lebih tinggi sekali. Tapi kalau pressure-nya kecil, maka H-nya naiknya juga sedikit gitu ya. Nah, itu adalah manometer. Jadi bentuknya sudah kemarin juga. Jadi tolong disimak ini baik-baik ya. Tolong disimak ini kita perlahan-lahan. Makanya kalau kita misalnya mempunyai satu bentuk seperti ini, jadi yang sebelah kiri ini kedalamannya adalah H2 ya. H2, yang kanan ini adalah H1 gitu ya. Dan yang di atas ini sifatnya adalah P atmosfer, kemudian kita lihat ya persamaan, maka kalau kita mau menghitung P0 gitu ya, P0 itu adalah di titik yang dasar lowest, yang paling rendah levelnya, ya, yang paling rendah levelnya di titik yang ini, maka kita menghitung P0 itu di titik ini adalah, ingat ya, gamma dikalikan H ya. Ingat, jadi permukaannya tadi di sini, maka ini liquid ini, gamma ini kita sembarang kita nggak tahu apa, apakah air, apakah minyak, ataupun jenis lain, itu gamma dikalikan H2. Kemudian karena di sini ada tekanan atmosfer, dia juga berpengaruh memberikan tekanan pada dasar, maka tekanan pada dasar itu adalah
P atmosfer ditambah dengan gamma dikalikan H1. Ya, itu yang sisi kiri ya, yang sisi kiri. Nah, ini yang sisi kiri. Tapi kalau kita tinjau dia di daerah sisi kanan ya, yang sisi kanan, maka P di dasar itu ya, P0 itu adalah P ya, P ini kalau seandainya bertekanan ya, pakai tekanan gitu ya, pressure, P ditambah gamma dikalikan H1, jadi jaraknya ke titik dasar. Jadi P0 sama dengan P ditambah gamma dikalikan H1 gitu ya. Kemudian ini kan kita ingin melihat perubahan tekanan ya. Perubahan tekanan dari titik yang permukaan di kiri dengan permukaan di kanan, atau perubahan tekanan itu sebesar D. Kita tidak tahu D itu berapa, apa 1 meter, apa 2 meter, 3 meter, tapi kita perlu tahu gitu. Perubahan tekanan andaikan salah satu sisinya diberi tekanan pressure ataupun pompa sebesar P. Nah, persamaan kiri kanan itu kita gabungkan, jadi P ditambah gamma 1, gamma kalikan H1, ya, P ditambah gamma H1 sama dengan P atmosfer ditambah gamma H2. Ya, ya karena yang mau diketahui adalah perubahan tekanan, maka P dikurang dengan P atmosfer sama dengan gamma dikalikan H2 dikurangin dengan gamma dikalikan H1. Kemudian disederhanakan, maka karena jenis cairannya sama, maka gamma dalam kurung H2 dikurangin dengan H1. Jadi H2 dikurangin H1 itu adalah D gitu ya. Itu adalah D. Jadi H1 dikurangin H2 gitu ya. Jadi H1-nya lebih tinggi dikurangin dengan H2, ini dibalik, maka di sini menjadi minus gitu ya. Menjadi minus. Sehingga perubahan tekanan P dikurang P atmosfer itu sama dengan minus gamma dikalikan D gitu ya. Nah, itu sampai di situ paham? Kita masuk ke contoh soal ya. Jadi selanjutnya yang kedua bentuknya seperti ini, Jadi walaupun dia berbelok-belok ya, maka tetaplah tekanannya terhadap ketinggian ya, gamma dikalikan H ya. Jadi dia belum ada ke samping karena dia harus vertikal. Jadi andaikan di sini ada pipa, kemudian kita mau menaikkan air itu dengan dibantu pompa di titik A ya, maka kita buat persamaannya ya dalam satu ini ada cairan dua jenis ya. Jadi yang satu itu adalah rho A yang di sini kita kasih misalnya jenisnya adalah air raksa atau merkuri gitu ya. Maka kita buat gitu ya di perbedaan cairan itu kita kasih batas. Tapi kita boleh juga ngasih batas itu di dasar. Ya, seperti yang tadi P0, boleh kita kasih dasar, tapi kalau kita bikin tekanannya itu di dasar, maka persamaan kita menjadi lebih panjang. Karena apa? Ada pertemuan antara A dan B di garis ini dengan dua jenis cairan. Berarti nanti ada gamma cairan merkuri misalnya ya, dengan misalnya gamma dengan cairan tertentu gitu ya. Nah, jadi ada dua. Jadi kita boleh membuat batasan ataupun referensi kita di titik BC supaya persamaan kita sederhana. Nah, kalau kita buat dia di titik referensinya itu di BC, maka PB sama dengan PC ya. Nah, PB itu adalah ya ingat ini ada gamma ke titik A. Jadi gamma dikalikan H1, gamma sama dengan rho G ya. Gamma dikalikan H1 kemudian ditambah dengan PA karena titiknya sejajar gitu ya, titiknya sejajar. Jadi PA ditambah gamma dikalikan H1. Nah, sekarang kita lihat di C. Di C ini
itu adalah kalau sini ada tekanan sebesar PD ataupun tekanan atmosfer ataupun tidak bertekanan, kita bisa anggap misalnya tekanan atmosfer sama dengan 0 di tabung ini, maka PD ditambah dengan rho gitu ya, rho man di sini dikalikan dengan atau gamma man dikalikan H2 itu sama dengan C gitu ya. Man itu adalah manometer gitu ya, disebut di sini manometer. Jadi andaikan tekanan atmosfer kita abaikan, maka PD-nya sama dengan 0 ya. Jadi tekanan atmosfer itu dapat kita abaikan ya, dapat kita abaikan. Sehingga PB sama dengan PC itu adalah PA ditambah gamma dikalikan H1 ya sama dengan 0 PD 0 ditambah gamma dikalikan H2 untuk cairan ini. Ya, ingat ada dua jenis cairan. Jadi perhatikan di situ cairannya berbeda. Pada manometer digunakan jenis cairan kedua dengan berat jenis yang lebih besar, umumnya adalah merkuri dengan gamma sama dengan 13, ini 13,6 ini adalah S ya, kalikan gamma air atau rho-nya sama dengan 13.546. Sehingga kita kalau ingin menaikkan sesuatu, katakanlah ingin menaikkan air ke lantai 4 gitu ya, kita ingin mengukur tekanan berapa yang cocok pompanya supaya air sampai ke lantai 4. Katakanlah tingginya, katakanlah misalnya 20 meter. Jadi untuk menaikkan air pada elevasi 20 meter gitu ya, dari misalnya H2 gitu, maka kita harus memastikan pompa yang kita beli itu adalah bertekanan A yang mampu menaikkan air setinggi 20 meter gitu. Nah, untuk mengukurnya, memastikan itu kita menggunakan merkuri ya, karena tekanan ke merkuri itu kan lebih bisa terukur dia rendah gitu ya. Nah, sehingga tekanan di titik A itu adalah ini ya, gamma manometer dikalikan H2 dikurangin dengan gamma dikalikan H1 itu adalah tekanan di titik A. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kita skip. Bu, izin bentar, Bu. Ya. Saya Muhammad Habib, Bu, BP 20 Ya. 2009. Berarti PA itu bukan berasal dari cairannya kan, Bu? Berarti di luar cairan itu tekanannya kan, Bu? Iya, pompa. Iya, pompa. Pompa. Soalnya tadi mikir kalau dari cairan berarti soalnya ketinggiannya sama, makanya kenapa beda di variabelnya itu, Bu? Iya. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, pompa. Jadi yang dengan tekanan hidrostatisnya sendiri, tekanan yang pada cairan A itu adalah gamma dikalikan H1. Yang akibat cairannya itu adalah gamma dikalikan H1, kemudian ditambah dengan PA pompa. Ya, Habib? Ya, Bu, paham, Bu. Makasih, Bu. Sekarang Ibu stop screen, Ibu pindah ke contoh soal. Nih, masih ini, sorry. Kok ini, sebentar. Mana sih ini? Satu. Mana ya? Bentar. Kemudian ini. Nah, ini ada contoh soal ya, contoh soal ya. Kalian harus perhatikan pelan-pelan, tapi perhatikan bahwa yang kalian sekarang ini serapkan itu adalah prinsipnya. Jadi mau gimana pun bentuknya nanti, tapi konsepnya kalian paham. Nah, tadi kan pompanya sebelah kiri. Nah, ini sekarang Ibu putar sebelah kanan ya, diputar sebelah kanan. Nah, sekarang kalau misalnya kita ada sebuah sudah kelihatan ini contoh soalnya? Sudah. Mau di anu dia ya, enggak mau di
slide tuh. Nah, ada sebuah manometer dipasang pada pipa primer untuk memantau tekanan air, seperti gambar berikut. Nah, hitunglah besar tekanan air yang berada pada pada tangki A. Nah, di sini yang A itu air gitu ya, yang A itu air, ya, ini dibalik yang tadi. Kemudian yang satu lagi itu adalah air raksa. Air raksa. Nah, ketika pompa air itu kita naikkan, jadi sebenarnya ini kan hanya uji gitu ya. Kita tidak mungkin mau menaikkan air raksa sebenarnya kan. Kalaupun naik dia hanya 1 meter. Tetapi dia bisa dikonversikan. Ketika air raksa ini nanti kita ganti dengan air, berarti dia naiknya kan akan lebih tinggi kan gitu ya. Tapi untuk percobaan ini kan kita menggunakan air raksa. Jadi rho itu tidak ada masalah gitu ya. Rho itu bisa kita langsung ganti gitu ya. Nah, kita melihat di sini boleh membuat referensinya itu di dasar boleh. Jadi kalau kita bikin dia di dasar, berarti di sini ada 2 kondisi, ada 3. Jadi PA, kemudian yang ini gamma dikalikan 0,7, kemudian gamma air raksa dikalikan setinggi ini gitu ya. Nah, tetapi supaya memudah menyederhanakan perhitungan, kita buat referensinya di 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Jadi di 1.1 dan 2 ini diperhatikan bahwa P1 sama dengan yang tadi, P1 itu sama dengan P2. Nah, di P1 itu adalah air raksa ya. Jadi gamma dikalikan H1. Ingat, gamma dikalikan H1, gamma itu adalah rho G ya, disimpan di belakang kepala. Jadi gamma air raksa dikalikan 1 meter. Ya. Gamma dikalikan H1, jadi gamma itu adalah 13.000, genapkan ini ya, 13.600 dikalikan 9,8 dikalikan 1 meter sama dengan P2. Ingat, P2-nya itu ada 2 komponen. Di situ adalah gamma dikalikan H0,7 ya. Kita lihat cairannya itu adalah air, fluidanya adalah air, maka gamma air dikalikan 0,7 ditambah PA. PA-nya adalah pompa, tekanan di titik A ya. Nah, tapi kita kan tidak tahu. Yang kita tahu di sini kebalikannya adalah berapa tingginya air yang dinaikkan 1 meter, berapa tekanannya gitu. Jadi berapa pressure pompa itu sehingga air raksa itu bisa naik 1 meter. Jadi di sini dihitung PA itu ternyata bertekanan 126,42 kilonewton per meter square. Nah, jadi untuk kondisi seperti ini, andaikan kalian nanti misalnya mendapat ya proyek untuk menaikkan air ke pompa ke lantai misalnya 100 gitu kan, maka harus dipastikan PA-nya mampu menaikkan air setinggi air setinggi sebelah kiri ini. Dan untuk mengujinya itu boleh di laboratorium menggunakan merkuri atau air raksa. Sehingga tekanan di sini yang seimbang itu adalah 126,42 kilonewton, kilopascal ya, kilonewton per meter square. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, nanti kalian jangan panik kalau seandainya soal-soal di buku itu ada yang diketahui S-nya. Itu langsung aja, S itu adalah specific gravity gitu ya. Dan misalnya 13,6 berarti dia adalah air raksa. Jadi air raksa itu adalah 13.600 gitu ya, atau 13.546. Jadi andaikan air raksa atau specific gravity-nya itu adalah S sama dengan 13,6 digunakan dalam manometer untuk mengukur tekanan air dalam pipa A. Hitunglah tekanan air bila pembacaan manometernya seperti gambar ini. Ingat Bu bilang tadi, kalaupun dia berputar-putar ya sampai 8 kali, tetaplah hitungannya itu kedalaman ya, karena gamma dikalikan H.
Nah, sekarang kita buat garis horizontal melalui permukaan air raksa di titik 1 ya dan 2. Kemudian ada hubungan antara A dengan 3 itu seperti ini ya. Kita selesaikan dulu dia di titik pertama itu adalah P1 sama dengan P2, kemudian P3 itu sama dengan P4 sama dengan PA. Ya. Jadi P1 sama dengan P2, jadi P3 sama dengan P4 sama dengan PA. Ya. Kemudian untuk kondisi ya, untuk kondisi ini yang 13,6 dikalikan gamma air itu sudah gamma air raksa, itu sudah gamma air raksa yang ini ya. Jadi ini adalah S dikalikan gamma air sama dengan gamma air raksa. Ya kan? Nah, kita selesaikan dulu P1 sama dengan P2. Supaya mudah, kita di P2 dulu. Ini karena sengaja soalnya diambil dari buku mungkin. Nah, ini adalah, ingat, ini adalah gamma air raksa ya, supaya singkat itu adalah Hg. Nah, nah, berapa tingginya gitu ya? Tingginya adalah 24 cm. Jadi gamma Hg dikalikan 24 cm, ingat satuannya harus disamakan. Kalau pakai MKS maka harus meter, kilo, dan second ya. Kalau pakai CGS cm, gram, dan second. Jadi gamma air raksa dikalikan 0,24 sama dengan gamma yang sejajar itu ya, gamma yang dari titik PA gitu ya, ingat PA 43 gitu ya, 3 itu jaraknya ke referensi itu adalah 10 cm. 10 cm dijadikan meter, 0,1 dikalikan di sini airnya sudah berubah, sudah tidak air raksa lagi. Jadi air, gamma air ini adalah gamma air ya, ini adalah gamma air. Gamma air dikalikan dengan 10 cm 0,1 itu kemudian baru ditambahkan dengan PA. Ya kan? Karena P4 sama dengan P3 ya, P4 sama dengan P3. Tapi pompa itu kan mempunyai tekanan atau pressure sendiri. Sehingga P1 sama dengan P2 ini persamaannya, sehingga didapatlah gitu ya, disederhanakan pompanya itu bertekanan 31 ya, 31 kilopascal atau 31.007,2 Newton per meter square. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Yang tadi itu sebelum kenalkan diri dulu, Ibu. Nama Zakan Fatullah Ahmad, nomor BP 2010 92 1012. Tanya kan yang rumus PA tambah 0,1 kali rho air kali G itu emang 0,1 itu emang dari rumusnya, Bu? Apa? 0,1 apa? Yang 0,1 itu emang dari rumusnya ya, Bu? Jaraknya ke bidang referensi berapa? Yang satu ini, Bu. Iya. Jadi rumus tekanan itu P sama rumus tekanan itu kan P sama dengan gamma dikalikan H. Ya kan? Gammanya tergantung mau air raksa, mau air, mau minyak, mau apapun gitu. Yang penting H-nya adalah titik tinjau ya terhadap bidang referensi. Ya, mungkin karena Ibu menulisnya di atas ini kali dikirain rumus ya.
Gini ya. Jadi makanya Ibu bilang yang kalian pelajari itu adalah konsep cara apa namanya prinsipnya. Jadi rumusnya hanya ini, P sama dengan gamma dikalikan H. Kalau seandainya tadi piezometer lurus aja bulat, berarti kemudian ada permukaan di sini, mau dihitung titik di sini, maka P-nya adalah gamma dikalikan H. Kalau seandainya manometer bentuknya seperti U ya, seperti ini, menaruh bidang referensi di dasar, ya, di dasar, kemudian ada air di sini, kemudian mau menghitung tekanan air di sini, maka gamma dikalikan H. Ya kan? Kemudian ini sama-sama air. Kok sama-sama air kan dia seimbang. Tapi kalau seandainya dia sudah beda, dalam satu tabung itu ada 2 cairan, maka sudah tidak sama. Ya, ya kita kan nanti lihat yang di sebelah tuh tadi nanti sama-sama terbuka tuh. Nih. Ya kan? Ya kan? Karena dia ada 2. Jadi kalau seandainya di sini air raksa misalnya tidak ada. Misalnya di sini misalnya di sini cairannya hanya satu jenis aja, air. Maka dia bentuknya akan sama. Iya kan? Sama-sama di sini. Tidak ada perbedaan tekanan. Kalau kalian misalnya pakai selang kalian pegang 2, maka tingginya tetap sama karena tidak ada perbedaan tekanan. Ya, tidak ada yang mendesak. Ataupun di sini sama-sama air raksa tetap akan sama. Masalahnya di sini ada yang mendesak gitu. Ada air yang mendesak atau air raksa yang mendesak air. Kita kan nggak tahu kalau di sini kondisinya mana yang terdesak ini. Kira-kira siapa yang tadi tanya? Zakwan ya? Zakwan, Bu. Siapa yang mendesak kalau kondisi seperti ini? Yang mendesak air, Bu. Mendesak air raksa, Bu. Ya, sehingga naik air raksanya setinggi H, kan? Iya, Bu. Ketika dia bercampur 2 jenis cairan, maka dia tidak sama lagi kiri kanan. Terjadi perbedaan tinggi tekanan. Ya, seberapa tinggi kita kan akan cari. Kalau seandainya dipasang pompa di sini pompa, maka ditekan lagi, maka ini bisa naik lagi, ya kan? Tapi kan ada tekanan tambahan sebesar PA. Gitu, ada pompa. Tapi ini kan kondisi tidak ada pompa. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, ini kenapa kok bisa 0,1 ya? Bidang referensi kita 1 dan 2. Bidang referensi kita kan 1 dan 2. Tadi di sebelah kanan itu adalah gamma dikalikan 0,24. Gammanya gamma air raksa. Sebelah kiri, titik 1, ingat, lihat, itu adalah gamma dikalikan 0,1. Paham, Zawan? Jadi 0,1 itu jarak bidang referensi terhadap titik 3. Ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi titik 3 itu dia mempunyai tekanan walaupun hanya setinggi 10 cm, tetap harus kita perhitungkan. Jadi tekanannya adalah tekanan hidrostatis air, gamma air dikalikan H, hanya 10 cm. Ya, jadi makanya saya bilang ada yang mungkin harus kalian simpan di belakang kepala sekali, itu adalah gamma itu sama dengan rho kalikan G. Rho air, rho minyak, rho itu tuh kan simpan di kepala 13,6, 13.600, ada yang 1.000, ada yang 1.000 ya gitu. Jadi itu harus kalian simpan. Jadi konsepnya adalah di titik 1 itu ada pompa yang membantu menambah tekanan di titik bidang referensi itu sebesar PA. Tapi kan Ibu sudah bilang tadi, mau belok-belok gimana dia, kita bukan panjang pipanya, tapi adalah tekanan terhadap titik, parameternya H. Jadi parameternya bukan L, parameternya adalah H. Jadi yang ditanya itu adalah P tekanan di titik 1 itu adalah PA ditambah gamma titik 3 tinjau ke 0,1. Ya. Jadi di titik 3 itu ya kalau mau dikasih P. Jadi persamaannya itu kalau dimundurkan sedikit adalah PA ditambah P3 sama dengan gitu ya.
P air raksa. Boleh aja dikasih simbol-simbol, boleh, memudahkan. Ya, boleh. Jadi PA ditambah P3 sama dengan PHG. Contoh ya, atau kalian mau kasih gambar. Jadi P21 itu adalah bidang referensi yang boleh ditaruh ya di dasar. Tetapi ini menyederhanakan. Paham, Zawan? Paham Ibu. Oke, ini memang harus banyak latihan supaya paham. Nah, sekarang Ya Ibu, terima kasih Ibu. ya, sebentar Ibu harus hilangkan dulu. Ibu pindah dulu kemana ya yang lebih ringan. Oke. Nah, mungkin ini Ibu mundurkan, ini udah tadi kayaknya enggak. Nah, oke. Ini ada pompa yang dikasih klep. Artinya ada klep gitu. Jadi ya ada klep di titik 1. Nah, ini sama juga seperti yang tadi. Tapi tetap kita pakai bidang referensi di mana terjadi pertemuan antara perbedaan jenis gamma. Jadi perbedaan itu kan terjadinya di titik 1 itu kan. Jadi yang satu ini kan katakanlah misalnya ini air dan ini air raksa ya. Jadi tekanan ini menggunakan air, kemudian ada perbedaan di 1. Sehingga bidang referensi kita adalah 1 dan 2. Jadi tidak di dasar gitu ya. Nah, di 1 dan 2. Nah, sama dengan seperti tadi. Jadi P1 itu sama dengan P2. Nah, kita pisahkan dia yang P1 itu di kiri. Nah, jadi ini adalah P1 sama dengan P2. Jadi kalau kita rumuskan P1-nya itu adalah ya PA ditambah gamma air dikalikan H1. Ya kan? Ya, karena jaraknya itu ini ya air. Kemudian P2, mana Bu taruh? P2 itu adalah gamma air raksa, gamma Hg dikalikan H2. Ya kan? Kemudian kita buat lagi dia P1 sama dengan P2. P1 tadi adalah PA, ya PA, sorry ini seharusnya P, ya P air nggak apa-apa, itu hanya nama, boleh hanya nama P air ditambah ini adalah gamma air, ya dikalikan 20 cm karena H1-nya 20 cm dijadikan meter jadi 0,2 ya. Nah, itu adalah P1. Ini adalah P1. Kemudian P2-nya menggunakan air raksa. Yang diketahui itu adalah spesifik gravity yang S tadi dikalikan dengan gamma air ya. Jadi ini nggak usah pusing dengan dibalak-baliknya gitu. Jadi ini adalah gamma air raksa. Berapa kedalamannya? Itu adalah 67 cm. Berarti dikalikan 0,67. Sehingga pompanya itu ini diselesaikan sederhana matematik adalah 87,33 ya 334 kilonewton per meter square atau 87.337 newton per meter persegi. Sampai sini oke? Ya? Izin Bu. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Rabinet BP 2010-9203 Ibu. Ya. Izin bertanya Bu, di sana kan ada rumusnya yang 13,6 kali 1000 kan Bu. Nah, tadi kan yang seperti Bu bilang kalau misalkan itu tekanan rumusnya itu gamma dikali H Bu. Ya. Nah, jadi kalau gamma yang Ibu cari tadi kalau rho dari raksa itu 13,6 Bu. Yang dalam kilogram per meter kubik Bu. Nah, di sana kenapa kita kalikan dengan rho dari air Bu? Ya. Mungkin itu Bu. Ya. Supaya nggak panjang apanya ya. Supaya nggak panjang simbolnya satu aja lah ya, nggak usah panjang-panjang.
Oke. Ini ya, dipakai dulu. Nah, sekarang yang ditanyanya itu kan tadi pakai S gitu ya, pakai S. S S itu kemarin apa namanya? Ibu bilang. Gamma raksa per gamma Gamma air, Bu. raksa per air, Mas. Gamma air, Bu. Ya, gamma substansi ya, something lah ya. S itu substansi lah. Something lah, boleh minyak, boleh air raksa per gamma air. Ya kan? Kalau seandainya S-nya itu adalah gamma air, berapa S-nya? Kalau gamma, ya kalau ini adalah air, S itu adalah air, berapa S-nya, Iqbar? 13,6 dikali. Gimana, Bu? Tunggu ya, kayaknya ada yang ini. Oke. S adalah gamma substansi. Substansi ini benda ya. Dikalikan gamma air. Nah, gamma itu kan rho dikalikan G ya. Rho substansi dibagi dengan rho air dikalikan G. Ya. Lebih sederhana ini dicoret. Berarti rho S dibagikan rho air. Sekarang kalau S-nya air berapa? Kalau S-nya Ibu ganti substansinya adalah air, maka S besar ini specific gravity. Specific gravity S perbandingan itu jadi berapa? 1. 1. Ya, 1 ya. Sekarang kalau substansinya minyak 800 ya, ini G-nya sama-sama kita hapus nih. Kemudian ini berapa specific gravity-nya? S besarnya. 0,8. 0,8, Bu. Iya. Sekarang kita masuk, kalau S substansinya adalah air raksa, ya, air raksa berapa S besarnya? 13,6, Bu. 13,6. Berarti ini adalah S. Ya. Nah, sekarang kita balik. Kan tadi rumusnya adalah P sama dengan gamma dikalikan H. Nah, ini udah banyak coret nih ya. P2 adalah gamma dikalikan H. Gamma substansi. Ya. Substansinya ya, bendanya adalah air raksa. Air raksa. Nah, sekarang kita mau tahu berapa gamma substansi ini dari sini ya. Kalau S-nya adalah air raksa 13,6 dikalikan gamma air kan? Ya, berarti ini adalah S dikalikan rho dikalikan G ya Kak Iqbal? Hah? Bu. Nah, jadi yang 1000 ini itu adalah rho air karena rumus ini. Rho air dikalikan dengan ini tadi ya, sorry, ini yang ini. Jadi 13,6 dikalikan 1000 dikalikan 9,8 itu sama dengan gamma S, ya enggak? Iya, Bu. Ya apa enggak Iqbar? Iya, Bu. Nah, jadi sebenarnya itu makanya gue bilang ada mungkin yang perlu dia belok dulu gitu. Tapi prinsipnya adalah P1 sama dengan P2. Kalian hanya fokus di P1 itu apa aja yang bekerja. Yang bekerja adalah PA ditambah gamma dikalikan H1. Itu dulu. Nanti diuraikan lagi. Ya. Jadi ketika kita lihat nanti udah dapat kita PA ditambah gamma dikalikan H1, kita lihat gammanya gamma apa. Kita kan sudah dari kemarin Ibu bilang, ingat gamma itu adalah rho dikalikan G. Kan sifat fluida ya. Nah, jadi berarti rho S dikalikan
dikalikan G. Kalau substansinya air berarti rho air kalikan G. Substansinya minyak berarti rho M sama dengan rho minyak dikalikan G. Air raksa berarti gamma air raksa sama dengan rho air raksa kalikan G. Ada lagi S. S itu sama dengan gamma substansi kalikan gamma air. Kalau gamma airnya kalau gamma substansinya itu air berarti 1000 dibagi 1000 kali G ya. 1000 dikali G dibagikan dengan 1000 kalikan G. Berarti S-nya 1. Kalau substansinya air raksa, berarti 13.600 ya dikalikan dengan G. Ya, dibagikan dengan 1000 dikalikan G. G dicoret aja. Jadi 13,6. 13,6. Tapi kalau kita misalnya dimintanya di situ tadi kan P sama dengan gamma. Gamma dikalikan H, ya sudah tinggal dibalik. Nah, ini kan tinggal gamma S. Gamma S berarti S dikalikan gamma air. Ya kan? Jadi ini S, ini adalah gamma air. Gamma air itu adalah rho air dikalikan G. Itu aja dibalik. Oke? Yang lain? Cukup? Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, itu dua-duanya tertutup. Jadi dia nggak akan, kita misalnya ingin memproduksi satu, ini contohnya misalnya di hydropower gitu ya, ingin kita memproduksi atau menghitung perbedaan tekanan lah katakanlah gitu kan, atau perbedaan tekanan. Dua-duanya tertutup oleh pressure. Gitu. Dua-duanya tertutup oleh pressure. Nggak ada yang terbuka. Ya sama gitu, ini contoh soal. Berarti kita ambil sembarang titik, kita ambil sembarang titik sebagai referensi, boleh di dasar sekali lagi, boleh di perselisihan yang ini ya, di perbedaan di titik 1 ini karena airnya sudah berbeda. Ingat PA sama dengan, kalau sini 1 ya, ini pakai istilah 1. Ini 1, ini 1, sini 2. P.1, P1 sama dengan P2. Kan gitu dia. Udah ya. P itu adalah gamma dikalikan H. Ya. Gammanya dilihat cairannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau di titik A itu berisi cairannya adalah dengan spesifik gravitinya adalah 0,5. Nih. Apa nih? Bendanya apa? Gamma apa? Apa itu tadi Ariesta, gamma apa? Gamma dari air raksa, Bu. Minyak lah kan? Iya, minyak. Nah, jadi S-nya diketahuinya. Jadi dalam kepala kalian itu pokoknya S itu adalah gamma S per gamma A. Kalau S-nya diketahui 0,75, berarti dikalikan dengan rho A. Rho A itu kan 9.800. Udah, 0,75 dikalikan gamma A itu adalah gamma S. Ya. Jadi ini adalah gamma S. Jadi ini adalah, ya, ingat, ini adalah gamma S. Gamma S sama dengan S dikalikan dengan gamma air. Enggak? Jadi PA ini ya, yang P1 itu bekerja tekanan PA ditambah 32 cm tambah 12 cm tambah 20. Berapa senti dia, Iqbar? 22, Bu. Hah? 22, Bu. Oke. 32 tambah 12 tambah 20. Berapa senti? 64, Bu. 64, Bu. 64. Maka dipindahkan jadi meter, jadi 0,64. Kan ke titik 1 tinjauannya. Nah, jadi yang pipa setinggi ini itu 64 cm dikalikan dengan gamma dia di sini. Berarti kan minyak kan? Ingat di atas. Gamma S. Oke, aman, kalian aman, sehat-sehat.
Masih aman sih, Bu. Aman. Aman, Bu. Masih aman. Oke, Sejauh ini masih. soalnya nggak bunyi. Kalau nggak bunyi nggak tahu aman apa enggak. Dah. Jadi di sini bekerja PA adalah gamma S dikalikan H. H-nya ke titik 1. Ya. H ke titik 1 itu kebetulan dipisah-pisahnya sini 32 tambah 12 tambah 20. Karena dia berlapis-lapis. Jumlahnya 0,64. Jadi gamma S dikalikan H. Nah, jadi PA ditambah gamma S dikalikan H, ya kan? Titik 1 sama dengan PB ditambah, ya, PB itu kan PB, ya, PB ditambahkan dengan ini ya air kan yang di cairan yang di atas ya. Jadi PB ditambahkan kalau yang air raksa itu 20 cm atau 0,2. Nih, ya kan? Gamma S kalikan 0,2. Gamma air raksa dikalikan 0,2. Ditambah, di atas sudah berubah cairannya yang 12 cm jadi air. Itu adalah gamma air dikalikan 12 cm, 0,12 ditambah PB. Nah, sehingga perubahan tekanan itu adalah perubahan di tekanan di titik A dan B, itu diselesaikanlah sendiri. PA dikurang PB, total angka ini adalah 23.128 Newton per meter kuadrat. Perbedaan tekanan. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Maka tadi tidak jadi Bu tunjukkan yang bentuknya apa tadi itu. Aku juga Ibu nunjukinnya yang kalau ada pipa di bawah tanah, ada minyak, ada apa di bawah yang permukaan kita ingin mengukur tekanan bentuknya seperti ini. Nah, sedikit aja, tidak usah pusing kalian ini, nggak kalian perlu perhatikan pun tidak apa-apa. Nah, nih. Ini sebenarnya juga sederhana, bentuknya aja yang menakutkan. Seandainya kita kan kalau kita mau mengukur tekanan dalam pipa kan nggak bisa kita masuk ke dalam pipa membawa alat ukur kan, karena dia dalam pipa itu aja ukurannya mungkin cuma 50 cm. Kepala kita aja masuk udah ini kan. Nah, dan kita biasanya mengukur tekanan, perbedaan tekanan. Jadi kalau misalnya di dalam pipa itu apakah ada pipa gas atau minyak atau air gitu, di dalam tanah ataupun di dalam pipa. Nah, seperti ini sebenarnya tidak berat juga dia. Jadi tetap aja mengambil bidang referensi di titik C dan D. Nah, mau belok-belok gimana pun dia tetap aja tekanan itu PA ditambah cairannya ya setinggi yang A itu ke titik C. Jadi PC sama dengan PD. Nah, ini juga PB ditambah dengan ini ya, ditambah dengan gamma yang cairannya di sini sampai setinggi ini. Setinggi ini itu berarti B dikurang H ditambah dengan gamma cairan ini dikalikan H. Inilah dia bentuknya seperti ini. Bentuknya memang menakutkan, tapi dia enggak ada apa-apanya juga. Karena dia ketinggian. Jadi PC itu adalah PA ditambah gamma dikalikan A, jarak ke titik C. PD itu adalah PB ditambah ya, ditambah gamma setinggi ini gamma ini substansi ini jaraknya ke sini ya, jaraknya berarti B dikurang H ditambah gamma substansi ini dikalikan H. Nah, selesai lah tuh, enggak perlu kalian lihat rumus ini. Lalu diselesaikan apa yang mau dicari? Apa mau dicari kenaikan airnya kah, atau mencari perubahan tekanannya kah, atau misalnya mau dicari itu misalnya pressure-nya, tekanan pompanya gitu. Tergantung dari apa yang mau dicari. Dah.
Aman? Aman, Bu. Insya Allah, Bu. Itu